dalam minggu yang baru, satu minggu yang baru lagi di bulan Juli ini. Dan setiap kali kita masuk dalam minggu yang baru, kita harus selalu percaya bahwa minggu ini pasti lebih baik daripada minggu yang sebelumnya. Amin, saudaraku. Coba kasih senyum dulu, lihat kiri kanan, muka belakang saudara, katakan, this week is gonna be amazing. Ya, minggu ini akan pasti dahsyat, pasti luar biasa. Haleluya, amin, saudaraku. Saudara, kita ada di tema ini. Dan ketika beberapa teman, ini khususnya di Surabaya, saya mengembalakan di Surabaya. Ketika beberapa teman mereka bilang, wow, divine revelation, ya, pewahyuan ilahi. Seringkali yang ada dalam pikiran kita adalah, kalau kita bicara soal revelation, kita ngomong soal wahyu. Misalkan saja saudara membuka Alkitab dan saudara melihat kitab Wahyu, seringkali yang ada dalam pikiran kita itu adalah sesuatu yang a bit over the head gitu saudara, ya, over spiritual. Kayaknya ini buat nabi-nabi, buat mereka yang sangat diurapi, ya, yang luar biasa dan lain sebagainya. Tetapi sebetulnya saudara perlu tahu bahwa natur daripada Tuhan kita, keberadaan daripada Tuhan kita itu adalah Tuhan yang menyatakan diri kepada kita. Amin, saudaraku. Buktinya apa? Bukti yang paling simpel adalah bahwa dia pernah datang ke atas muka bumi ini 2015 tahun yang lalu. Alkitab berkata bahwa kesempurnaan, atau lebih tepatnya puncak daripada pernyataan Allah untuk kita, itu adalah kedatangan anaknya yang tunggal di tengah-tengah kita 2015 tahun yang lalu. Dan saya percaya sampai dengan hari ini Tuhan tidak pernah, saudaraku, tidak membuka dirinya untuk kita semua. Amin, saudaraku. Dan karena itu saya ingin hari ini kita melihat mengapa kita perlu ini. Saya nggak bilang bahwa renungan kita pagi hari ini menjawab semua pertanyaan ini, why we need divine revelation. Tetapi paling tidak inilah part of yang saya yakin ini penting sekali untuk kita tahu, penting sekali untuk kita mengerti. Ya, karena waktu kita masuk di bulan ini, saya coba untuk search gitu, untuk research, ya, saudara. Bukan research yang gimana sih, yang simple aja dari firman Tuhan. Sebetulnya kenapa sih kita perlu divine revelation, ya? Nah, saya ingin kita baca dulu ayatnya dalam Efesus pasal 1 ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-19, ya, saudara. Kayaknya saya mesti berdiri di sini, ya, supaya saya bisa baca ini. Efesus pasal 1 ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Kita baca sama-sama, boleh saudara? Kalau sudah buka Alkitab, bawa Alkitab, saudara boleh buka Alkitab saudara, baik yang Alkitab cetakan maupun Alkitab elektronik, ya. Kalau saudara nggak bawa, saudara bisa lihat sebelah saudara. Kalau sebelah saudara nggak bawa, lihat sebelahnya lagi. Kalau sebelahnya lagi pun nggak bawa, bertobatlah sebab enggak, ya, saudara bisa lihat ke depan. Oke, Efesus pasal 1 ayat 16 sampai dengan ayat 19. 1, 2, 3. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya. Saudara, ini adalah merupakan penggalan atau bagian daripada sebuah doa yang dinaikkan oleh Rasul Paulus untuk jemaat yang ada di Efesus. Dan saya percaya doa ini adalah merupakan sebuah doa yang terus dinaikkan, bukan hanya oleh Paulus, saudara, tapi oleh semua hamba-hamba Tuhan, dan oleh semua kita seharusnya yang ada di tempat ini juga. Amin, saudaraku. Ya, apa yang Paulus doakan? Dia berkata, pertama dia berkata, aku tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, ya, dan aku selalu mengingat kamu dalam saudara? Doaku. Perkataan selalu itu berarti apa? Always dalam bahasa Inggrisnya. Bahasa Indonesianya selalu, ya, saudara. Maksudnya tidak pernah tidak, ya. Dia senantiasa berdoa. Apa yang dia doakan? Meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus, yaitu Bapa yang mulia, supaya Ia memberikan kepadamu. Ini yang tema 3 bulan yang lalu, the spirit of wisdom. Amin, saudara.
Wisdom kita perlu dalam kehidupan kita. Wisdom membuat kita bisa melihat orang lain nggak lihat, mengerti yang orang lain nggak ngerti, tahu yang orang lain nggak tahu. Hidup kita akan berbeda, saudara. Satu kali Pak Arifin waktu itu ya mendoakan dalam sebuah ibadah di Bali, ibadah dulu namanya Bali Blessing, ya, mendoakan ada seorang ekspat datang ke sana, saudara. Lalu kemudian ketika beliau datangin orang ini dan kemudian berdoa, lalu dia berkata, kamu tentara bayaran. Dia kaget sekali, bule ini, orang bule ya. Dia berkata, you're a mercenary, ya. Dia bilang, how do you know? Dari mana kamu tahu? Ya. Lalu kemudian Pak Arifin bilang, saya nggak tahu, tapi Holy Spirit, Roh Kudus yang ada di dalam saya, He knows everything. Dia tahu semuanya. Amin, saudaraku. That is the spirit of wisdom, ya. Roh hikmat. Roh hikmat itu lebih daripada smart, saudara. Orang pintar belum tentu berhikmat. Orang berhikmat pasti apa, saudara? Pasti pintar. Kalau sudah lihat Alkitab, maka sudah menemukan bahwa hikmat itu satu paket dengan kepandaian, dengan kecerdasan, dengan pengetahuan, saudara. Ya, hikmat itu dahsyat luar biasa. Tetapi bukan cuma itu. Alkitab berkata bahwa Paulus juga meminta wahyu, itu the spirit of revelation, the spirit of wisdom and revelation. Roh wahyu dikatakan. Tentu saja sumbernya cuma satu, Roh Kudus. Amin, saudara. Itu sebabnya kita perlu Roh Kudus. Kita perlu dipenuhi Roh Kudus setiap hari, setiap pagi, even setiap saat. Apalagi kalau saya harus melayani seperti ini, saya selalu meminta supaya Roh Kudus memimpin kehidupan saya secara pribadi, dan saya percaya semua kita juga yang ada di tempatnya. Kita berkata semua anak Allah itu hidupnya dipimpin oleh apa, saudara? Roh Allah. Haleluya. Ya. Nah, itu sebabnya firman Tuhan berkata, Paulus minta supaya Roh itu memberikan kepada kita wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Hasilnya apa, saudara? Kenapa tadi saya katakan kita perlu divine revelation, perlu pewahyuan ilahi. Ingat sekali lagi, saudara, pewahyuan ilahi, saudara, nggak usah mikirnya terlalu jauh. Oh, kalau pewahyuan itu berarti saya dalam keadaan like trance begitu, lalu kemudian dikuasai oleh Roh, dan kemudian Roh. Tidak selalu seperti itu. Saya percaya, saudara, ada pengalaman-pengalaman rohani yang a bit high, ya, saudara, ya. Saya percaya ada orang yang dapat penglihatan, ada orang yang punya karunia untuk mendapatkan mimpi. Yoel bernubuat bahwa di akhir zaman, saudara percaya ini akhir zaman? Amin, saudara. Yoel bernubuat bahwa di akhir zaman, misalkan orang-orang muda akan bernubuat, ya, anak-anak itu akan mendapatkan penglihatan. Jadi kalau anak-anak kita, saudara, lalu mereka bisa lihat sesuatu, saudara jangan pikir mereka lagi dalam keadaan yang mungkin apalagi nggak nyadar begitu. Enggak, itu Tuhan bisa bekerja, betul nggak, saudara? Dan orang-orang tua itu senior, ya. Senior itu yang ABGG. ABGG itu aku baru gocap go, itu, saudara. Ya, yang usianya di atas 55 tahun itu termasuk. Ada nggak yang senior di sini? Di atas 55 tahun kita nggak bilang orang tua, kita bilang senior. Amin, saudara. Ya, di Surabaya kita punya ibadah namanya Senior Bermuda Club, saudara. Ya, klub senior bermuda itu berhati muda. Ya, Senior Bermuda Club. Ya kan? Firman Tuhan berkata orang-orang tua, orang-orang senior akan mendapatkan mimpi-mimpi. Haleluya. Amin, saudaraku. Ya, karena itu saya percaya, saudara. Tetapi kalau kita bicara revelation, saya juga percaya bahwa Tuhan tuh bisa menyatakan dirinya dengan media apapun, lewat media apapun. Dia bisa pakai apa aja. Setuju, saudara? Ketika saudara mendengar hamba Tuhan khotbah di sini, Tuhan bisa menyatakan dirinya kepada saudara. Tuhan bisa berbicara. Tiba-tiba ada sesuatu yang begitu tajam masuk dalam hati saudara, quickening your spirit, ya, saudara. Conscious saudara dibangkitkan. Saudara bisa memahami sesuatu yang sebelumnya sudah bilang, wow, ini cuma jadi pertanyaan dulu buat saya nggak terlalu mengerti. Tetapi ketika misalkan saudara baca Alkitab, ada yang bilang sepertinya kata-kata yang tertulis dalam Alkitab itu seperti melompat keluar, katanya, dari kitab. It's like jump out of our Bible, ya, the words yang written on it, yang tertulis di situ, saudara. Haleluya. Jadi Tuhan bisa pakai apa aja. Tuhan bisa pakai teman kita untuk menyatakan dirinya. Ya, satu kali saya dalam sebuah camp anak-anak muda, saudara. Saya berdoa untuk seorang gadis, lalu saya berkata, saya cuma ngomong aja, just flowing, ya. Saya berkata, jangan khawatir, jangan takut. Kamu begitu worry dengan kehidupanmu. Kamu tahu nggak bahwa sebelum kamu dilahirkan, Tuhan udah tahu kamu, Tuhan kenal kamu, Tuhan punya. Saya cuma sebetulnya itu quotes, ya.
perkataan-perkataan yang ada di dalam firman Tuhan. Betul nggak, saudara? I'm not even prophesying. Ya, saya cuma encourage dia aja. Ada satu dorongan yang kuat. Saya berkata, God loves you so much. Tuhan begitu mengasihi kamu. Mungkin orang tua kamu tidak terima kamu, tapi Tuhan mengasihi kamu. Tuhan menjadi dia menangis sejadi-jadinya, saudara. Saya percaya pada saat itu Tuhan sedang menyatakan dirinya kepada gadis ini. Betul, saudara? Jadi kalau kita bicara revelation, itu is so natural, ya, begitu alami. Seharusnya memang kita ini dikatakan harus supernaturally natural, betul ya, in English ya. Jadi kita harus secara natural itu supranatural. Setuju, saudara? Tuhan itu roh, jadi cara dia berhubungan dengan kita makhluk roh, ya. Cuman kita punya dua part secara utama, yaitu physically yang kelihatan dan yang tidak terlihat, ya. Roh jiwa kita nggak kelihatan. Siapa yang pernah lihat roh? Ada sudah berkata, tadi saya melihat roh Pak Hari sedang ada di Taka dan di Para, Takasimaya dan Paragon, ya. Sudah, tubuhnya ada di rumah, spiritnya ada di Taka. Tidak pernah, saudara, ya. Ada dua part secara utama, yang terlihat dan tidak terlihat. Dan saudara, karena Tuhan itu roh, cara dia berhubungan dengan kita spirit to spirit, gitu. Tapi ada harapan, Tuhan bisa bicara kepada kita, Tuhan bisa menyatakan dirinya kepada roh kita. Setuju, saudaraku? Ya. Dan kita lihat bagaimana kita perlu pewahyuan. Why, saudara? Alkitab berkata, saya kutip terjemahan dari New King James, ya, karena dalam terjemahan bahasa Indonesia ayat 18 itu ada kata dan, ya. Ada kata dan. Tadi kalau kita lihat, coba lihat sebentar, saudara, ya. Berdoa supaya memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar, ayat 18, dan supaya, ya. Tetapi dalam terjemahan bahasa Inggrisnya nggak ada kata dan, langsung koma, lalu diberkata the eyes of your understanding being enlightened. The eyes of your understanding. Saya nggak janjian tadi sama WL kita, Pak Daud, sudah. Dia nyanyi, open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart, I want to see you. Seluruh ayat ini, lagu tadi itu saya percaya diilhami oleh ayat ini. Betul nggak, saudara? The eyes of your understanding being enlightened. Ketika Tuhan menyatakan dirinya kepada kita, ketika dia mewahyukan dirinya, saudara, maka Alkitab berkata itu mata hati kita, dalam terjemahan bahasa Indonesia dikatakan akan dibuat terang, di-enlighten, saudara. Dia yang membuat mata hati kita itu apa, saudara? Terbuka, ya. Dia membuat mata hati kita itu bisa understand, mengerti, ya kan? Penting loh, saudara, untuk kita bisa mengerti, ya. Dalam Ayub pasal yang ke-42, Ayub berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang, katakan sekarang, 1, 2, 3. Sekarang, bukan besok, amin. Bukan minggu depan, bukan bulan depan. Now, ya. Tetapi sekarang, mataku sendiri memandang engkau. Saudara, oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Seberapa banyak kita seringkali misunderstanding sama Tuhan. Betul, saudara? Tuhan, kenapa? Tuhan izinkan ini terjadi. Kenapa anakku harus mati, Tuhan? Kenapa nggak anaknya orang lain? Kenapa aku harus mengalami ini dan itu? Ya, saudara, saya belum lama dalam pengembangan. Pak Hari jauh lebih lama dari saya. Saya baru 11 tahun terakhir ini intens dalam pengembangan. Sebelumnya saya pengkhotbah keliling, ya, pengkhotbah keliling. Ada orang bilang penginjil, Pak. Bukan, pengkhotbah keliling. Beda antara penginjil dengan pengkhotbah keliling. Penginjil itu menghasilkan jiwa-jiwa. Pengkhotbah keliling adalah mereka yang diundang berkhotbah dan berkeliling, saudara. Kita menangin jiwa juga, ya, but not specialized in evangelism, you know. Ya, jadi saudara, baru 11 tahun terakhir ini Pak Arifin panggil saya, kita start rock ministry di Surabaya. Lalu kemudian Pak Arifin bilang, kamu wakil saya nggak expect apa-apa, sudah. Baru bulan Februari yang kemarin, lalu Pak Arifin bilang, bagaimana kalau kita minta supaya Pak Daniel menjadi gembala di Surabaya since February, ya, last February. Jadi baru, kalau pengembalaan yang de facto 11 tahun yang lalu, ya, de jure beberapa bulan yang lalu. Tapi saya wakil dari Pak Arifin gembala senior, ya. Dan saudara, begitu banyak orang ketika counseling, mereka bilang, Pak, saya nggak mengerti kenapa Tuhan izinkan ini terjadi. Saudara, waktu saya sekolah Alkitab, putra daripada salah satu elders kami di tempat di mana waktu itu saya bersekolah, saudara,
usianya baru 12 tahun. Putranya, dia ada 2 putra, dua-duanya cowok. Yang nomor 1 mengalami accident, ya, dia naik sepeda jatuh, nggak ada yang tahu sampai hari ini sudah. Dia jatuhnya karena apa? Dan pakai helm. Sudah tahu di luar negeri mereka kalau naik sepeda nggak kayak orang di Indonesia, ya. Indonesia tuh tanpa perlengkapan apa-apa. Jadi nyawanya ada 12 gitu ya. Bahkan nggak ada remnya sepedanya. Jadi dia kalau rem, saya nggak tahu kalau di Singapura sama lah dengan itu di US ya saudara. Sudah tahu mereka pakai semua perlengkapan komplit saudara. Ya, kalau di Surabaya mereka kadang-kadang rem sepeda pakai kaki. Ya, ini enggak saudara. Dia tiba-tiba aja tergeletak di pinggir jalan. Nggak ada yang tahu. Dibawa ke rumah sakit, bleeding 10 hari, koma, dan Tuhan panggil. Ya, sulit untuk bisa mengerti, betul nggak saudara? Kenapa Tuhan? Kenapa? Harus tanya why. Ya, sekalipun kita para pengkhotbah kita menghibur, hidup tidak ditentukan dari seberapa lama kita ada di atas muka bumi, tetapi dari kualitas kehidupan. Pengkhotbah bisa aja kan ngomong, saudara. Dia mengalami ini yang nggak gampang, ya saudara. Mereka, ya sampai 1 hari kemudian mereka mengerti. Tiba-tiba mereka ngerti aja. Tuh. Tuhan punya rencana yang lain, rencana yang berbeda. Sekalipun cuma 12 tahun anak ini hidup, tapi hidupnya menginspire banyak orang, saudara. Ya, jadi the eyes of your understanding ini penting, saudara. Mata hati kita, mata pengertian kita dibukakan. Ayub bilang, dulu aku cuma dengar dari apa kata orang. Saya berdoa setiap saudara ketika mata hati saudara diterangi, saudara akan mengalami Tuhan dalam kehidupan saudara, bukan dari apa kata orang. Betul saudaraku? Tetapi secara pribadi dalam 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 6, 15 sampai 17 ada sebuah kasus di situ saudara. Bagaimana ketika bujang daripada abdi Allah, daripada Elisa, dia bangun dan dia berkata, "Celaka Tuhan, apa yang kita bisa perbuat?" Kenapa? Tentara musuh sedang mengepung mereka. Tetapi Elisa berdoa, "Ya Tuhan," baca sama-sama 1, 2, 3. "Bukalah kiranya," apa saudara? "Matanya supaya ia" apa? Saya mau nanya saudara, ketika bujang ini pagi hari bangun, apa matanya tertutup saudara? Tidak. Betul nggak saudara? Mata jasmaninya terbuka, yang tertutup mata rohaninya. Nah, ketika Tuhan menyatakan diri, mata rohani kita terbuka. So you can see beyond any physical things. Semua yang ada di sekitar kita. Ini sudah tahu mata kita ini sering tipu kita, saudara. Terutama ibu-ibu. Ketika saudara beli baju di mall, saudara coba di fitting room, saudara melihat, saudara jadi lebih langsing dari biasanya. Dan ketika saudara pulang dan saudara coba di depan cermin di kamar saudara, maka tidak seindah warna aslinya, saudara. Karena yang ada di mall selalu membuat kita lebih kurus dari seharusnya. Percayalah, saya mengalami itu berulang kali, saudara. Ya. Betul nggak saudara? Mata jasmani kita seringkali tipu kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang udah punya anak yang mulai dewasa, ya, hati-hati kalau milih mantu, saudara. Jangan tertipu dengan penampilan. Ada satu saying yang begitu bagus, ya, dikatakan don't judge the book by its cover, katanya. Yang artinya kurang lebih bersatu kita teguh. Bukan, ya, artinya bukan itu. Jangan menilai buku dari apanya, saudara? Dari sampulnya. Penampilan bisa menipu. Setuju, saudara? Ya, karena itu kita perlu hidup dengan cara ini. Zaman ini zaman yang penuh dengan penipuan. Betul nggak, saudara? Kita perlu punya mata hati, the eyes of understanding yang clear, ya, sehingga kita bisa melihat ketika kita ketemu seseorang, saudara businessman, saudara akan kerjasama dalam bisnis. Saudara nggak bisa ngomong, tapi saudara merasa sesuatu yang nggak beres dari orang ini. Biasanya istri-istri sih lebih jago, ya saudara, ya, tentang hal itu. So, kita pria biasanya lebih logik, kita cuma lihat portfolionya kan, kita everything is good, ya, berdasarkan fakta, data dan lain sebagainya. Tetapi ada something yang buat hati kita nggak enak. Itu the eyes of understanding. Dan Tuhan yang bisa membuat itu, saudaraku, terjadi dalam kehidupan kita. Ada beberapa ayat sih. Mazmur 26, "Ujilah aku ya Tuhan, cobalah aku, selidiki batinku dan hatiku." Sebab apa, saudara? "Mataku tertuju kepada kasih setiamu dan aku hidup dalam kebenaran." Setelah kita melihat Dia, pengertian kita terbuka, lalu kemudian
Aku hidup dalam kebenaran-Mu. Orang bisa melihat bahwa hidup dalam kebenaran ternyata much better daripada hidup menurut pengertian kita sendiri. Ya, dulu Pak Niko pernah bikin lagu, sudah ujilah aku Tuhan. Masih kan lagu lama banget, saya baru bertobat waktu itu. Cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Waktu lagu itu diperkenalkan, orang bilang, oh nantang Tuhan ya. Ujilah aku, selidiki. Saya beritahu saudara, kita itu bahkan seringkali tanpa sadar, kadang-kadang juga sadar, menipu diri kita sendiri. Kita bukan cuma ditipu orang, yang lebih berbahaya daripada kita ditipu orang adalah kita menipu diri kita sendiri. Hanya ketika Tuhan menyatakan dirinya kepada kita, kita seperti ada di sebuah ruang yang kemudian lampu semua menyala, dan kita bisa melihat perbedaan yang nyata, saudara, antara yang baik dan yang jelek. Amin, saudaraku. Amin. Mazmur 119 ayat 18, singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban dari Taurat, dari firman Tuhan. Waktu kita baca firman, waktu kita merenungkan firman Tuhan, ayat itu jadi rema buat kita, saudara. Tidak cuma logos. Logos itu kata-kata yang tertulis, tapi rema itu sebuah understanding yang masuk dalam hati kita, menerangi hati kita, membuat kita berbeda, saudara. Ya. Lukas 2 ayat 29-30, sekarang Tuhan. Ini saudara, ketika Simeon diberi Tuhan pengertian, waktu dia lihat anak Yesus itu, bayi Yesus, saudara. Dia diberi Tuhan pengertian. Semua orang melihat bayi itu dan mereka consider itu, it's just another baby gitu. Di mana di Bethlehem pada waktu itu, di Israel pada waktu itu, cuma baby biasa. Tapi ketika mata hatinya dibuka, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Ketika dia lihat anak itu, dia tidak melihat itu cuma sekedar salah satu anak dari anak-anak yang lain, tapi dia melihat apa, saudara? The Messiah. Dia melihat Mesias di situ. Ya, mata seorang entrepreneur katanya sama orang biasa beda. Entrepreneur lihat sebidang tanah, dia melihat banyak keuntungan di situ. Dia melihat hotel dibangun di situ. Dia melihat jalan raya yang dibuka. Dia melihat jauh daripada yang bisa sekedar dilihat oleh mata biasa. Tapi mata rohani kita jauh lebih dahsyat dari itu, saudara. Amin, saudara. Kita bisa melihat ke depan, future. Ya, ini Pak Arifin alami, ada satu businessman yang datang lalu kemudian dia bercerita bagaimana dia diajak kerjasama oleh anak dari presiden kita yang kedua. Menurut Bapak bagaimana? Lalu tiba-tiba Pak Arifin bilang, jangan ikut, karena ini adalah sebuah usaha seperti sebuah kapal yang akan ditenggelamkan. Dan dia batalkan deal itu dan dia selamat, saudara, because it's happened, karena itu betul-betul terjadi. Saya minta mata seperti itu. Saya yakin saudara juga begitu, betul nggak, saudara? Kita hidup di zaman yang seperti ini. Kita perlu the eyes of understanding itu clear, saudara, lebih jelas, ya. Lalu bukan cuma itu, lalu that you may know what is the hope of His calling. Yang kedua, supaya dikatakan engkau mengerti pengharapan akan panggilannya. Panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, memiliki pengharapan itu sangat penting. Tidak akan ada iman tanpa pengharapan. Ibrani 11 ayat 1 berkata, hope is the substance of faith. Terjemahan bahasa Inggrisnya. Ya, Ibu Tebi bawa Alkitab bahasa Inggris. Hope is the substance of faith. Iman, terjemahan bahasa Indonesia berkata, adalah dasar dari segala sesuatu yang kita apa, saudara? Harapkan. Berarti tanpa pengharapan tidak akan ada apa, saudara? Iman, betul nggak? Ya. Hanya kalau kita punya pengharapan, kita masih bisa berharap. Iman akan muncul. Ya, terjemahan dari bahasa Inggris lebih jelas.
Hope is the substance. Pengharapan itu substansi, bahan dasar. Siapa tuh hamba Tuhan? Saya pernah baca Kenneth Copeland. Kenneth Copeland menulis sebuah artikel judulnya Hope is the Blueprint of Faith. Pengharapan itu adalah cetak biru daripada iman. Tahu cetak biru ya saudara? Blueprint. Kalau kita mau bikin bangunan apapun yang kita bikin, selalu harus ada apa saudara? Gambar arsitek, betul nggak saudara? Tidak ada orang yang bikin bangunan tanpa menggambar. Ada saudara, tapi kacau banget jadinya. Kami pernah ada di sebuah rumah yang dibangun oleh pemilik. Dia memang orang kaya saudara, dan dia nggak pakai jasa arsitek. Jadi dia panggil pemborong, lalu dia berkata, saya mau kamu bangun rumah saya minta kamarnya di sini, ini, begini. Dan percayalah, rumah itu punya mutu yang sangat baik, tapi desain yang sangat jelek. Nggak apa-apa, saudara boleh merenungkan sebentar. Saudara pilih mana? Mutu baik, desain jelek, atau desain baik, mutu jelek? Dua-duanya enggak. Kita mau yang mutu baik, desain baik, betul nggak, saudara? Amin. Ya. Waduh, saudara, sayang sekali. Saya bilang my goodness, ini biasanya kalau di Indo, saudara tahu, tembok itu kan paling gampang dipaku kan. Kan lebih banyak kapurnya daripada semennya. Rumah yang kami tinggali itu paku tembok, itu bisa bengkok, saudara. Saking kerasnya itu tembok. Mutu daripada bangunan itu tidak bisa diragukan lagi, number one. Jempolan orang bilang sudah. Tapi the design, my goodness, is worse, man. Saya kok di tangga ditaruh sini, kok dia kamarnya begini ya? Aduh, sayang sekali. Kenapa saudara? Simple. Karena dibangun tanpa blueprint, dibangun tanpa apa saudara? Gambar arsitek. Pengharapan itu adalah blueprint of faith. Saudara tahu semua perkara hebat di atas muka bumi ini, secular maupun spiritual, saudara, itu built by faith, betul nggak? Iman itu kan melihat yang tadi itu, yang jauh ke depan, yang orang nggak bisa lihat, dia bisa lihat. Pendiri daripada negara ini, Bapak Lee Kuan Yew, melihat Singapura yang hari ini kita ada di sini, sebelum ini ada. Sudah tahu itu? Ketika saya menikah dengan pacar saya, yang sampai hari ini masih pacar saya, yang di depan ini, yang sebelah sini, yang sebelah sini miliknya Pak Hari. Maka waktu istri saya hamil anak kami yang pertama, saya minta kepada Tuhan supaya kami berdua punya iman terhadap, kami dikaruniai dua-duanya cowok, 2 putra. Sebab itu event untuk nama pun kita serius, saudara. Jangan main-main soal nama, setuju nggak saudara? Nama tuh punya nilai profetis. Ya, jangan main-main dengan nama, saudara. Hati-hati di dalam memberi nama. Saya berdoa, Tuhan, kami berdoa, Tuhan, kita kasih nama apa? Lalu Tuhan bilang, kamu mau dia jadi seperti apa? Saya lagi baca sebuah buku waktu itu. Penulisnya Stuart Weber namanya. Judul bukunya Tender Warrior. Tender Warrior itu bicara soal gentleman. Pria sejati itu gentleman. Gentle, tapi apa saudara? Man. Ya. Karena katanya pria itu cuma 2 kutub aja. Dia lemah lembut, lebih tepatnya lemah gemulai. Yang biasa ada di capster itu kan. Yang bapak mau potong gimana? Itu, saudara. Atau dia rough, ya, kasar gitu. Rokokku kretek, kopiku kental, itu saudara. Pakai tato, judulnya Jagal Pasar. Ternyata waktu dia ganti kaos kita baru tahu, belum selesai. Jagalah kebersihan pasar. Salah tato dia. Saudara, tapi Yesus itu gentleman. Daud, tender warrior. Dia lembut, dia psalmis, pemazmur yang terkenal di Israel. Tapi dia seorang warrior, setuju nggak saudara? Saya coba search saudara. Kata yang, nama yang bagus untuk gentle itu apa? Oh, ada satu nama namanya Terence. Terence itu tender artinya.
Jadi kita kasih nama Terence Josiah. Josiah itu support by God. Kuat karena disupport sama Tuhan. Daud bilang, kalau Tuhan di pihakku, siapakah lawanku? Amin, saudara. Ya. Orang bilang, kenapa nggak kasih nama David, Pak? Terlalu banyak, saudara. Seperti nama saya Daniel. Ada di mana-mana Daniel. Di penjara juga ada, di gereja juga ada, di pasar juga ada. So many Daniel. Ya. Jadi waktu itu zaman dia masih anak-anak, yang namanya Terence jarang di Indo jarang. Ya. Sekarang udah agak banyak. Mungkin gara-gara dia. Kok bagus juga Pak ya namanya Terence. Boleh nggak anak saya kasih nama? Oh silahkan. Masa saya jangan ya, jangan. Saya udah pakai nama itu. Nggak ada copyright-nya. Jadi everybody can use that name ya. Saudara, ada yang diplesetin dikit, Terence Yu, Terence apa, it's okay lah ya. Nah, itu pengharapan penting, betul nggak saudara? Ya, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang apa saudara? Pengharapan kita. Sebab ia yang menjanjikannya setia. Ibrani 10 ayat 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Jadi kalau kita hidup dengan pengharapan, kita akan kuat. Ibrani 6 ayat 19-20. Pengharapan itu adalah apa? Sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Saudara, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Belakang tabir ini maksudnya ruang maha suci, the holy of holies, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Tanpa pengharapan kita nggak bisa hidup dalam hadirat Tuhan, saudara. Hanya dengan pengharapan dan kemudian kita muncul iman, kita percaya bahwa Tuhan hadir di dalam kehidupan kita. Setuju saudara? Kehadiran Tuhan itu lebih daripada apapun. Saudara, the only reason we are here is His presence. Betul nggak saudara? Alasan paling utama kita ada di tempat ini supaya terjadi perjumpaan antara kita dengan Dia. Percayalah saudara, saya berdoa untuk itu setiap saat. Karena ketika kita berjumpa dengan Dia, hidup kita tidak pernah sama lagi. Amin. Ya, tapi bukan cuma ini. Pengharapan juga memampukan kita. Tadi dikatakan supaya kita mengerti pengharapan apakah yang terdapat di dalam apa? Panggilannya, benar? Ya. Ada anak kita satu yang dalam studi S3-nya, doktor. Karena dia dari psikologi, dia membuat sebuah alat tes untuk membantu orang menemukan calling. Calling penting, saudara. Panggilan penting. Kita akan jadi pemimpin di area di mana kita dipanggil oleh Tuhan untuk hidup di dalamnya. Amin, saudara. Ya, Bapak Miles Monroe sebelum dipanggil Tuhan, dia berkata bahwa everybody is a leader according to their gift. Semua orang itu pemimpin pada karunia-nya masing-masing. Ya, kalau saudara adalah seorang musician seperti Ibu Temi adalah musician, bermain keyboard dengan luar biasa. Dan dalam area perkeyboardan, saudara, Ibu Temi pemimpin saya, betul nggak, saudara? Kalau saya yang main, itu saudara bisa sangat terganggu, saya kasih tahu. Karena kan kacau banget, ya saudara. Saudara ngerti maksudnya? Ya kalau saudara adalah seorang ibu rumah tangga yang jago masak, itu gift saudara. Dalam area itu, saudara adalah pemimpin saya. Saya nggak lebih jago dari saudara. Percayalah, saya bisa masak air, ya, masak Indomie bisa. Oh, Pak Hari jago masak, saudara. Ya, saya gain weight nih beberapa hari di sini. Jadi, nah, calling sangat penting. Setuju, saudara? Kita akan maksimal kehidupan kita kalau kita hidup di dalam apa? Panggilan kita. Karena panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita tidak akan keluar dari karunia dan anugerah yang Tuhan berikan kepada masing-masing kita. Bakat, talent yang Tuhan taruh di dalam diri kita, saudara. Dan kita mesti firm di situ. Ya, kita harus harus jangan pernah mau jadi orang lain. Hidup cuma satu kali. You are as you are. Betul nggak, saudara? Jadi diri sendiri, betul saudaraku? Dan kita bisa jadi diri sendiri kalau kita hidup sesuai dengan panggilan yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita.
Ketika saya explore, what is my calling? What is my gift? Saudara, saya menemukan, I'm a teacher. Saya menikmati ketika saya mengajar, ketika saya membagikan sesuatu kepada orang lain. Dan ada yang mau menjadikan saya pengkhotbah KKR misalkan. Saya bukan pengkhotbah KKR. Ya, saya lebih senang explain, mengajar, saudara. Ada pengkhotbah KKR ada. Ya, kalau saya jadi pengkhotbah KKR, mungkin saya nggak terlalu satisfied. Hasilnya pun nggak terlalu bagus, betul nggak, saudara? Ya, masing-masing kita punya calling beda-beda. Ada orang yang saya punya teman di Surabaya, dia nggak terlalu banyak ngomong, saudara, tapi dia pintar sekali kalau dia ngatur segala sesuatu. Manajemen, dia punya karunia itu, karunia mengatur, ya, saudara, memanage segala sesuatu, saudara. Nah, penting sekali. Nah, pengharapan itu akan memampukan kita hidup dalam panggilannya. Dalam Filipi 3 ayat 13-14, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku, mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada purpose untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ya. Jadi kalau kita bicara panggilan, itu kita bicara purpose of life, tujuan. Kenapa Tuhan mengizinkan saudara untuk saudara ada di atas muka bumi dengan segala perlengkapan yang dia taruh, karena dia punya panggilan untuk kita, supaya kita hidup di dalam apa, saudara? His purpose, tujuannya untuk setiap kita. Dan masing-masing kita punya purpose yang berbeda-beda, specifically sesuai dengan karunia dan panggilannya. Karena itu motto kita, kalau saudara lihat ya, we help you to fulfill apa, saudara? Your destiny. Destiny yang Tuhan sediakan sejak saudara belum dilahirkan. Ya, dalam sebuah buku saku kecil, Rick Warren menulis Why We Are Here. Mengapa kita ada di atas muka bumi ini? Karena Tuhan punya destiny buat kita. Ketika kita menghidupi destiny kita, hidup kita akan jadi berkat untuk orang lain, tapi juga untuk diri kita sendiri. Dan yang paling utama, untuk memuliakan Tuhan. Amin, saudara. Divine revelation membuka semuanya itu, membuat kita mengerti akan hal itu, saudara. Tapi gak cuma itu, doa itu juga berkata, what are the riches of the glory of his inheritance in the saints? Ya, dikatakan pewahyuan menyatakan betapa kayanya kemuliaannya dalam hidup kita. Saudara, his glory, kemuliaannya, his greatness, itu more than anything in the world. Lebih daripada apapun di dunia ini. Keterkenalan. Ya, orang kalau terkenal mungkin senang. Ya, di mana-mana dikenal orang, ini ya. Ya, saudara, mungkin ada banyak orang pengen terkenal. Betul, saudara? Ya, tapi saya kasih tahu saudara, kemuliaannya itu melampaui semuanya itu. Kekayaan, kekuasaan. Saudara, orang Chinese kalau kita kalau pas lagi Xinjia ya, pas lagi tahun baru Chinese kan, selalu minta 3 hal katanya. Fuluso, ya, apa itu? Panjang umur, kekayaan, dan satu lagi apa? Bu Temi ngerti Mandarin. Fuluso, kesuksesan. Ya, mana Pak Hari yang ngerti ya? Kesuksesan, panjang umur, keberhasilan, panjang umur, dan kekayaan. Tapi kemuliaan itu lebih daripada itu semua, saudara. Betul nggak, saudara? Kemuliaannya. Seringkali orang tanya, Pak, apa definisinya kemuliaan apa? What is the definition of his glory? Definisi dari, kalau saya boleh ngomong simpel, saudara. Kemuliaannya itu bicara soal kualitas ilahi dari Tuhan yang ada dalam kehidupan kita. Secara sederhana, kalau orang ketemu kita, orang bisa lihat Tuhan nggak ada dalam hidup kita. Iya. Bisa nggak orang lihat Yesus itu dinyatakan di dalam dan lewat diri kita? Simple, saudara. That is his glory. Itu kemuliaannya. Kemuliaan itulah yang bisa membawa orang untuk datang kepada Tuhan Yesus. Ya, firman Tuhan berkata dalam Kolose 1:25-27, aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia
yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke keturunan, from generation to generation. Tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya, kepada mereka Allah mau memberitahukan. Baca sama-sama 1, 2, 3. Betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu apa saudara? Kristus ada di tengah-tengah kamu. Christ is the hope of glory. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaannya. Saudara, saya berdoa, sekalipun komunitas ini belum terlalu besar, tapi kalau ada kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita, kemuliaan Tuhan itu tidak membuat kita jadi orang aneh, saudara. Ya, rohani, spiritual doesn't mean weird, betul nggak, saudara? Setuju nggak? Kita biasa aja gitu. Ya, orang makan chicken rice, kita juga makan chicken rice. Ya, nggak kemudian kita hidup dalam kemuliaan. Orang makan chicken rice, kita bilang, aku tidak makan makanan jasmani, aku hanya makan spiritual food. Langsung kita masuk Mount E, saudara. Karena kita kenapa hidup tanpa gizi, ya saudara? Orang butuh tidur. Saudara perlu tidur? Saya perlu tidur tadi malam. Kalau saya nggak tidur tadi malam, hari ini saya nggak bisa khotbah. Ya, orang perlu istirahat kita. Semua normal, natural. Ya, tapi ketika orang bicara dan ketika saudara tahu, ketika saudara ketemu dengan orang dan saudara berbicara dengan dia, saudara bisa merasakan ada sesuatu yang berbeda. Betul nggak, saudara? Kenapa ya saya ngomong sama orang ini? Saya rasa ada kedamaian, ada damai sejahtera. Waktu saya pindah rumah, saudara. Setiap kali kita pindah rumah, kita udah 2 kali pindah rumah, ya. Selalu kami berdoa, Tuhan, siapapun yang menginjakkan kakinya di rumah ini, kami berdoa, kami minta supaya mereka merasakan hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kami. Karena doa Tuhan Yesus itu, let your kingdom come, let your will be done. Di mana, saudara? On the earth. Betul nggak, saudara? Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di mana? Di bumi seperti. Berarti rumah kita kan harus jadi sorga. Setuju, saudara? Di bumi. Ya, kita doa tuh, Tuhan, datang kerajaanmu, jadi kehendakmu dalam keluarga kami, di dalam hidup kami, di gereja kami, di toko kami, di usaha kami, di kantor kami, di bumi ini. Seperti apa, saudara? Di sorga. Ketika orang datang di kantor saudara, orang merasa, kok enak ya di sini, ya, ada sesuatu yang lain. Saudara, kantor saya di Surabaya itu kecil sekali, itu ukuran kira-kira berapa ya? 2,5 meter kali, kecil-kecil. Tapi setiap orang masuk di kantor ini, nanti kalau ke Surabaya sudah datang ke kita di daerah kantor, ada di office, ada di daerah Wiyung namanya, itu di daerah Surabaya bagian barat, saudara. Gereja, lalu kemudian sebagian saya jadiin kantor. Ya, kantornya kecil aja lalu, tapi orang masuk enak ya Pak di sini ya. Padahal kecil, kantornya nggak mewah, biasa aja. Ya, lebih baik biasa tapi ada kemuliaan daripada mewah tapi nggak ada apa-apanya. Setuju nggak, sudah? Tapi lebih bagus lagi mewah memang ada kemuliaan juga. Ya. Tapi kalaupun enggak, apartemen saudara mungkin apartemen yang sederhana, ya, it's okay, gak jadi masalah. Tapi ketika orang masuk dalam apartemen saudara, mereka bertemu dengan Tuhan di situ. Setuju, saudara? Yeah. Itu yang kita doakan. Ya, Singapura akan tahu bahwa ada sekelompok, a group of people yang hidup di dalam kemuliaannya, dan divine revelation yang boleh menyatakan itu semua. Yang terakhir, saudara, ayat yang ke-19. And what is the exceeding greatness of His power? Pewahyuan membuat kita hidup di dalam kuasanya. Dikatakan, toward us who believe according to the working of His mighty power. Kuasanya, His power. Saudara percaya bahwa kuasanya bisa dinyatakan di dalam dan lewat hidup kita? Amin, saudara? Yes. Ya, kita perlu Tuhan menyatakan dirinya senantiasa supaya ini terjadi. Efesus 6, akhirnya hendaklah kamu kuat. Kuasa itu membuat kita apa, saudara? Strong, kuat. Di
Di dalam Tuhan, di dalam kekuatan apa? Kuasanya. Katakan kekuatan kuasanya. 1, 2, 3. Kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi musuh kita bukan darah dan daging. Kalau ada kenalan yang ngeselin, saudara, ada ipar mungkin, mertua mungkin yang ngeselin, itu bukan musuh kita. The spirit behind them, roh yang ada itu yang kita mesti perangi, betul nggak, saudara? Ya, itu musuh kita. Dan Alkitab berkata kita perlu kuasanya supaya kita bisa kuat ketika kita melakukan itu spiritual war, peperangan rohani. Saya percaya peperangan rohani itu nyata, saudara. Ya, itu nyata banget. Gitu. Saudara bilang, Bapak begitu yakin, Bapak tahu dari mana? Oh, saya mengalaminya, saudara. Beberapa kali saya deal dengan difficult people. Tahu difficult people, saudara? Orang Surabaya bilang orang yang sakarpe dewe. Do you know what is the meaning of sakarpe dewe? Yang seenak, sulit diatur. Dia suka ngatur, tapi dia nggak bisa diatur. Dia rumusnya dia itu keyword itu, kata kuncinya dia itu pokoknya Pak. Gitu. Gini loh Pak, kita coba. Pokoknya Pak. Pokoknya itu. Coba kalau ngadepin gitu gimana? Kita selesaikan dulu. Ya, nggak boleh. Ya, anak Tuhan nggak boleh berantem, ya saudara. Marah boleh nggak marah, saudara? Marah itu harus dengan cara yang tepat, di tempat yang tepat, pada waktu yang tepat, dan untuk orang yang tepat. Maksud saya begini, sebelum marah mikir dulu. Banyak orang seringkali marah nggak pakai mikir. Makanya ketika kita marah dan kita tidak melakukan yang tadi, itu rumusnya tadi, separuh pikiran waras kita hilang. Loh iya betul. Coba lihat orang kalau marah dia bilang apa? Kamu tidak tahu saya siapa. Kan dia nanya, gua lupa. Ayo coba, gua siapa coba ayo. Makanya dia bilang, kamu tidak tahu saya siapa. Kalau yang diajak marah juga gila. Bapak juga tidak tahu saya siapa. Sama kan sudah? Ya, sama gilanya. Ya, susah kalau lawan orang gila. Ada orang gila di rumah sakit bikin kopi, dia taruh itu obat buat panas tuh apa namanya, aspirin, panadol dia masuk, dia aduk. Terus dokternya tanya, kenapa kok kamu kasih panadol? Panas Pak, supaya turun katanya panas. Orang gila nggak bisa dilawan. Nah orang gila yang sama ini, dia ketemu dokternya, dia bilang, dok, saya baru selesai ngerjakan proyek, saya menulis sebuah novel sebanyak 2000 halaman. Dokternya banyak banget. Kamu cerita apa aja di situ? Ya halaman pertama itu pada suatu hari, halaman kedua dia berkata seorang raja, halaman ketiga naik delman istimewa, halaman keempat dia duduk di muka di samping Pak Kusir, halaman berikutnya yang sedang bekerja dan kudanya jalan bunyinya tak tik tuk sampai 2000 halaman. Orang gila nggak bisa dilawan, ya saudara. Jadi lebih baik yang waras apa saudara? Ngalah. Itu rumusnya orang Surabaya. Yang waras ngalah. Coba ngomong sama-sama. Yang waras ngalah. 1, 2, 3. Yang waras ngalah. Kasih tau kiri kanan bilang. Yang waras ngalah. Waras itu tahu artinya saudara. Yang nggak gila maksudnya. Yang waras ngalah. Orang Hokkien bilang, lu kukuai gua cincai. Coba kasih tahu, lu kukuai gua cincai. Saudara tahu nggak bahwa semua kita ini ada kukuainya? Saya beli buku, saya titip buku sama teman saya. Saya beli buku itu karena judulnya lain dari yang lain. Judulnya bunyi begini, saudara. Everybody is normal till you get to know them. Ngerti maksudnya, saudara? Everybody is normal
till you get to know them. Maksudnya apa saudara? Ketika kita kenal dekat, ternyata kelihatan anehnya. Saudara. Semua kita ada anehnya. Saudara nggak percaya, tanya istri saya. Saya ada anehnya. Istri saya juga ada, saudara juga ada, jangan ketawa ya. Pak Hari juga ada, cuman Bu Temi yang tahu anehnya Pak Hari ya Pak. Dan itu nggak perlu diberitahu. Ya, jadi it's okay. Kita hidup di dunia yang tidak sempurna. What do you expect? Kita setiap hari berhubungan dengan orang-orang yang juga belum sempurna. Satu kali pagi hari biasanya saya mau olahraga, bangun sudah mau jalan pagi. Pembantu saya bilang, "Pak, mobilnya barusan ditabrak ya." Hah? Saya bilang, "Ditabrak apaan?" "Itu," katanya, "belakang. Itu lampu belakang. Saya baru ganti, saudara. Lampu mobil di belakang. Lampu mobil kan nggak kayak lampu ini kan. Lampu mobil kan lebih mahal, saudara. Betul-betul penyok di belakang, saudara. Dan saya nggak tahu ditabraknya di mana, kapan. Kejadiannya bagaimana? Tahu-tahu udah penyok, lampunya udah pecah. Saya nggak bilang, "Tuhan, mengapa kau tidak menjaganya?" Enak aja emang Tuhan Satpam, suruh jaga-jaga mobil. Kita hidup di dunia yang tidak sempurna. Orang mungkin mundur, dia kena prak. Dia lihat kanan kiri, aman, dia jalan lagi. Ya, dan itu kebetulan mobil saudara. Ya udah gitu. Lebih baik kita berdoa, "Tuhan berkati supaya bisa aku ganti lagi." Betul nggak saudara? Better kan? Ya, sih. Hidup di dunia yang tidak sempurna, saudara. Ya, jadi kita mesti tahu tuh musuh kita bukan orang, spirit, dan kita perlu kuasa supaya kita apa, saudara? Strong enough. Ya, Kolose 1 ayat 11, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh apa, saudara? Kuasa kemuliaannya untuk menanggung, baca sama-sama 1, 2, 3, segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Pewahyuan itu membuat kita hidup seperti itu, saudara. Menanggung segala sesuatu. Artinya segala sesuatu apa? Segala sesuatu artinya apa? Semuanya, betul saudara? Iya, semuanya. Tadi kami sebelum ibadah mulai di belakang ngobrol dengan Pak Hari, dengan Pak pemain drum Pak Adon. Ya, Pak Adon. Ya. Tadi kita ngobrol. Saya cerita ada beberapa hamba-hamba Tuhan besar, anak-anaknya itu terlibat narkoba, saudara. Dan itu jadi beban buat bapaknya. Tapi kesetiaan Tuhan membuat anak-anak itu kembali kepada Tuhan. Pernah dengar nama Franklin Graham? Franklin Graham adalah putra daripada Billy Graham. Billy Graham tahu dong, saudara. Nggak apa-apa kalau nggak tahu, itu tidak mempengaruhi keselamatan saudara. Ya. Tapi Billy Graham is very famous ya saudara ya, very popular. Dan putranya Franklin itu terlibat drugs sebelumnya, saudara. Terhilang. Jadi beban buat bapaknya. Tapi Tuhan setia, betul nggak, saudara? Billy Graham bisa menanggung semuanya dengan tekun dan sabar. Dan sekarang Franklin Graham melayani Tuhan. Pernah dengar Samaritan Purse? Pada waktu terjadi tsunami di Aceh, saudara, salah satu pelayanan Kristen yang bisa masuk ke sana adalah Samaritan Purse. Franklin Graham terbang dari Amerika dan dia datang ke Aceh. Putra daripada Bapak Billy Graham. Saya nggak tahu apa yang saudara alami hari ini. Tapi kalau saudara sedang mengalami pergumulan, divine revelation akan membuat saudara kuat. Amin, saudaraku. Mampu untuk menanggung segala sesuatu. Kunci daripada semuanya cuman simple sekali, saudara. Percaya. Tadi dikatakan di ayat ini dikatakan ini. According to the working, greatest of his power toward us who believe, according to the working of his mighty power. Who believe dikatakan. Kuncinya itu ini, saudara. Percaya. Percaya. Simple. How to believe. Bagaimana supaya kita percaya? Nah, itu sulit dijelaskan. Percaya aja pokoknya. Ya.
Betul nggak saudara? Tahu percaya? Percaya kan susah kan dijelaskan secara logik. Saya bilang, saya percaya dengan Benny. Lalu Pak Hari bilang, coba jelaskan Pak. Percaya? Ya percaya udah. Percaya. Sudah percaya sama Tuhan? Kalaupun itu harus dijelaskan. Kita mungkin cuma bisa ngomong. Kita lihat dong sifat Tuhan. Dia tuh faithful. Dia tuh setia. Amin saudaraku. Karena itu dia bisa dipercaya. Ayat terakhir, pemain musik bisa kembali, saya selesai, WL singer, kita naikkan pujian setelah ini. Lukas 10 ayat 18 sampai 21, ayat terakhir. Sambil bangkit berdiri, saudaraku, Yohanes berkata, lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus di dalam Roh Kudus dan berkata, bersukacitalah, dikatakan Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan. Nyatakan itu artinya engkau reveal. You reveal to the babes. Orang kecil itu babes, baby. Ya, orang-orang sederhana, bukan orang-orang hebat, saudara. Orang-orang yang simply believe in Him. Cuman itu aja, percaya. Ya, ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Itu dinyatakan kepada orang kecil. Apokalipto dalam bahasa aslinya, reveal. Sudah pernah dengar istilah apokalips? Apokalips itu wahyu. Kitab Wahyu itu apokaliptik book. Kitab Wahyu itu artinya dibuka, ya, di reveal, di disclose, take off the cover, membuka penutup, reveal, to uncover, lay open what has been filled or covered. Apa yang tadinya tertutup dibuka, make bare, to make known, untuk dibuat dikenal, make manifest, dimanifestasikan, disclose what before was unknown. Jadi ketika Tuhan menyatakan dirinya, hal-hal yang kita nggak pernah ngerti, saya kok nggak ngerti ya Tuhan, why? Tiba-tiba itu saudara, Tuhan buka itu, sudah bisa ngerti, sudah bisa tahu, sudah bilang wow Tuhan luar biasa. Dan semua orang yang mengalami ini saudara, hidup mereka tidak pernah sama lagi. Saya berdoa saudara, ketika Tuhan menyatakan dirinya kepada saudara, sudah dibuat kagum, betul saudara? Ya. Dan kalau kita kagum sama Tuhan dalam hidup kita, dunia ini jadi nggak berarti buat kita, saudara. Dunia ini nggak menarik lagi buat kita. Semua orang yang pernah mengalami Tuhan, hidupnya berbeda. Ayo, mari kita datang kepada Dia pagi hari ini.